Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat hadirin semua, dan yang saya cintai, peserta lomba bercerita tingkat SDRI Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.T. Rahimsyah yang telah menyusun kumpulan cerita rakyat Nusantara, juga kepada Pustaka Agung Harapan yang telah menerbitkan buku ini. Saya peserta nomor 11 akan membawakan cerita yang berjudul Putri Tadampali. Mau tahu jalan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Datuk Luwu. Datuk Luwu adalah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana, sehingga rakyat Kerajaan Luwu hidup makmur dan sejahtera. Datuk Luwu juga memiliki seorang putri yang bernama Putri Tadampali. Putri Tadampali adalah seorang putri yang sangat cantik dan ramah. Karena kecantikannya, ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Nah, inilah dia Putri Tadampali. Cantik tidak? Tentu saja. Kabar dari kecantikan Putri Tadampali ini terdengar hingga ke kerajaan Goa, ke kerajaan Talo, ke kerajaan Sopeng, juga terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone hendak meminang Putri Tadampali untuk putranya. Mendengar kabar tersebut, Datuk Luwu sangat pusing dibuatnya. Pusing, sangat pusing. Karena menurut adat istiadat Kerajaan Luwu, seorang wanita dari Kerajaan Luwu tidak boleh menikah dengan laki-laki di luar sukunya. Namun, jika Datuk Luwu menolak pinangan itu, akan terjadi sesuatu peperangan yang sangat dahsyatnya. Rakyat Kerajaan Luwu akan menderita jika peperangan ini terjadi. Oh tidak. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biar aku saja yang dikutuk oleh dewa. Asalkan rakyatku tidak menderita, ucap Datuk Luwu. Namun, keesokan harinya datanglah utusan dari Kerajaan Bone. Anehnya, utusan tersebut datang dengan tidak membawa prajurit yang banyak maupun perlengkapan perang yang lengkap. Mereka datang dengan sangat sopan dan ramah, lalu mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Datuk Luwu. Datuk Luwu tidak segera menjawab pinangan itu. Utusan dari Kerajaan Bone pulang dengan lapang dada. Anehnya, keesokan harinya, setelah Putri Tadampali terbangun dari tidurnya,
ia begitu sedih? Karena ia menderita penyakit kulit yang sangat luar biasa menjijikkan, dengan bau air dan cairan kental menjijikkan di sekujur tubuhnya. Inilah raut wajah dari Putri Tadampalik setelah menderita penyakit itu. Betapa malangnya nasib Putri Tadampalik, karena seluruh tabib istana berusaha menyembuhkan penyakit Putri Tadampalik, namun tak seorang pun bisa menyembuhkan penyakit itu. Melihat penyakit yang diderita oleh Putri Tadampalik, Datuk Lu semakin pusing dibuatnya. Ia tidak ingin rakyat kerajaan Lu tertular dan menderita penyakit putrinya. Ia harus mencari cara agar hal itu tidak terjadi. Akhirnya, ia menemukan cara agar penyakit yang diderita putrinya tidak tertular kepada rakyat kerajaan Lu. Putri Tadampalik harus diasingkan keluar dari negeri Lu. Berat dan hancur rasanya hati Datuk Luwu, namun ia tetap harus melakukannya. Mendengar itu, Putri Tadampalik sangat sedih. Ia tidak ingin berpisah dengan kedua orang tua, namun ia tetap harus mengikuti titah handanya. berlayar. Sebelum Putri Tadampalik pergi dari kerajaan Luwu, ayahnya memberikan sebuah keris pusaka kepadanya. Akhirnya, Putri Tadampalik bersama beberapa pengikutnya menemukan sebuah desa yang bertanah subur juga berhawa sejuk. Karena salah satu dari pengikut Putri Tadampalik menemukan buah wajo di desa itu lalu diberi nama Desa Wajo. Mereka membangun gubuk-gubuk untuk mereka tinggali. Mereka mulai bercocok tanam. Suatu siang, ketika Putri Tadampalik sedang duduk-duduk di pinggir danau, dia melihat seekor kerbau putih besar yang sedang mendekatinya. Putri Tadampalik berpikir bahwa kerbau itu akan memakan tanaman sayurannya yang tidak jauh di situ. Karenanya, ia mengusir kerbau itu. Hus, pergi kau, jangan mendekat. Hus, ayo pergi sana. Katanya mengusir. Namun, semakin diusir, kerbau itu semakin mendekat dan akhirnya menerjang Putri Tadampalik hingga akhirnya pingsan
bernama bule oleh Putri Tadampalik itu, penyakit yang diderita oleh Putri Tadampalik berangsur-angsur sembuh. Karena jasanya itu, kerbau mulai dikeramatkan dan tidak boleh disembelih. Wah, oh, yang benar saja. Wah, aku sudah sembuh. Oh, terima kasih, Batara. Aku sudah sembuh. Oh, betapa senang hati Putri Tadampalik karena penyakitnya sembuh tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Malam harinya, Putri Tadampalik bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang sangat-sangat tampan. Aduh! Inilah lelaki yang ada di dalam mimpi Putri Tadampalik. Lelaki itu berkata bahwa dialah jodoh Putri Tadampalik. Putri Tadampalik berpikir bahwa mimpi itu pertanda baik baginya. Mimpi Putri Tadampalik terjaga tidur. Sementara itu, putra mahkota Kerajaan Bone bersama Panglima Kerajaan Bone juga beberapa prajuritnya sedang asik berburu. Saking asiknya berburu, putra mahkota terlepas dari rombongannya. Hari sudah semakin larut. Dengan terpaksa, putra mahkota harus menginap di dalam hutan. Ia berusaha memejamkan matanya. Krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Au! Au! Namun, karena suara binatang-binatang malam yang sangat berisik, putra mahkota tidak bisa memejamkan matanya. Dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya yang sangat-sangat terang. Wah, cahaya apa itu? Putra mahkota semakin penasaran dibuatnya. Ia lalu bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Degedeg, 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 degedeg. Sesampai di sana, ia melihat sebuah gubuk yang tampaknya kosong. Namun, ia memberanikan diri untuk masuk. Wow, betapa terkejutnya ia karena ia melihat seorang gadis cantik yang sedang memasak air. Gadis cantik itu ternyata Putri Tadampalik. Karena merasa diawasi, Putri Tadampalik menoleh ke belakang. Betapa kagetnya ia karena ia melihat lelaki yang sama persis mimpinya. Menurutku aku pernah melihat lelaki ini. Tapi di mana ya? Ada yang tahu di mana? Ya, mereka berdua lalu berkenalan dan akhirnya mereka dekat. Mendengar tutur kata yang sepepan dari putra mahkota, Putri Tadampalik kagum dibuatnya. Juga karena kecantikan dan keramahan Putri Tadampalik, putra mahkota jatuh hati dibuatnya. Pagi harinya, Panglima Kerajaan Bone beserta prajuritnya menemukan putra mahkota di gubuk itu, lalu mengajaknya kembali pulang ke Kerajaan Bone. Dengan berat hati, putra mahkota harus rela berpisah dengan Putri Tadampalik. Sejak berpisah dengan Putri Tadampalik, hati putra mahkota sangat gundah dan gelisah. Ia ingin tinggal bersama Putri Tadampalik di Desa Wajo. Melihat gerak-gerik putra mahkota yang tidak biasa, Panglima Kerajaan Bone menceritakan pertemuan putra mahkota dengan Putri Tadampalik kepada Raja Bone. Raja Bone sangat setuju untuk menikahkan putra mahkota dengan Putri Tadampalik. Lalu dikirimlah utusan ke Desa Wajo untuk meminang Putri Tadampalik. Wahai putri, kami utusan
dari kerajaan Bone hendak meminang Putri Tadampalik untuk dijadikan istri oleh putra mahkota kerajaan Bone. Ucap utusan tersebut kepada Putri Tadampalik. Putri Tadampalik sangat bingung. Namun, ia tidak segera menjawab pinangan itu. Ia memberikan keris pusaka ayahandanya kepada utusan tersebut. Bawalah keris pusaka ini ke kerajaan Luwu. Berikanlah kepada Datuk Luwu. Jika Datuk menerimanya dengan baik, aku akan menerima pinangan itu. Ucap Putri Tadampalik kepada utusan tersebut. Mendengar syarat tersebut, putra mahkota lalu bergegas menuju ke kerajaan Luwu. Ia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang prajurit pun. Degedek, 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 degedek. Sesampainya di kerajaan Luwu, ia lalu memberikan keris pusaka itu kepada Datuk Luwu dan menceritakan keadaan Putri Tadampalik. Datuk Luwu sangat senang menerima keris itu. Lalu mereka semua menuju ke desa Wajo untuk menemui Putri Tadampalik. Betapa senang hati Datuk Luwu karena ia melihat Putri Tadampalik dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa penyakit yang dideritanya dahulu. Maafkan Ayahanda, nak. Ayahanda telah mengasingkanmu jauh dari negeri Luwu dalam waktu yang cukup lama. Maafkan Ayahanda, nak. Ucap Datuk Luwu dalam kesedihan dan kegembiraannya. Tidak ada yang perlu dimaafkan Ayahanda. Ananda justru senang karena bisa menyelamatkan rakyat kerajaan Luwu dari penyakit menular. Ucap Putri Tadampalik kepada ayahnya. Keesokan harinya, akhirnya digelarlah pesta besar-besaran pernikahan putra mahkota kerajaan Bone dengan Putri Tadampalik. Mereka akhirnya hidup berbahagia bersama di desa Wajo selama-lamanya. Nah, teman-teman, dari cerita Putri Tadampalik tadi, kita bisa mengambil beberapa hikmah, yaitu kita harus sabar dan tabah menghadapi segala cobaan yang menimpa kita. Karena di balik cobaan itu pasti ada kebahagiaan. Juga kita tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri. Kita harus rela berkorban untuk teman-teman kita, keluarga, dan untuk orang yang kita sayangi. Sekian cerita Putri Tadampalik dari saya, teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah.